Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tematik ya. Tema 5, subtema 4. Di subtema 4 ini materi yang akan kita pelajari yang pertama, cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak, sering ya kita merasakan udara panas, tapi beberapa jam kemudian kita merasakan udaranya dingin. Nah, kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Sedangkan kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Nah, cuaca merupakan udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Ingat ya, cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan. Nah, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Nah, itu disebut musim hujan. Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung. Anak-anak, ternyata di Indonesia ini hanya memiliki 2 musim, yaitu ada musim hujan dan musim kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Nah, pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berhembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas atau cerah dalam waktu relatif lama. Anak-anak, di Indonesia ini jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Ternyata Indonesia ini terletak di daerah Khatulistiwa. Apa daerah Khatulistiwa itu? Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Nah, jadi Indonesia ini beriklim tropis karena dalam 1 tahun merasakan panasnya sinar matahari ya. Nah, Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis Khatulistiwa. Mengerti ya? Nah, itu materi yang pertama. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Karya seni dengan teknik aplikasi. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Apa itu karya seni 3 dimensi? Nah, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi. Apa aja? Yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, karya seni 3 dimensi juga memiliki volume, menempati ruang, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Coba perhatikan. Di sini ada gambar boneka jari ya. Lihat, bagus ya? Nah, boneka jari ini merupakan salah satu karya seni 3 dimensi. Boneka jari biasanya dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Apa itu teknik aplikasi? Nah, teknik aplikasi merupakan teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Nah, itu teknik aplikasi ya. Teknik aplikasi itu membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Nah, teknik menjahit yang digunakan adalah menjahit tusuk veston. Menjahit tusuk veston mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing. Tetapi ada jarak lebih jauh antara lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran lubang tusuk. Nah, boleh kalian lihat di buku ya, di halaman 78 supaya kalian lebih mengerti. Lihat di buku Bepena halaman 78. Ada ya
teknik menjahit tusuk veston. Nah, itu materi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Manfaat bersatu dalam keberagaman. Ingat, bersatu itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga ya dari Pancasila. Anak-anak, ternyata kita itu beragam ya di sekolah misalnya. Ada yang berbeda cita-cita, ada yang berbeda kesukaan, ada yang berbeda bentuk wajah. Nah, itu adalah keberagaman. Ingat, dalam keberagaman kita harus bersikap toleran atau toleransi, yang artinya saling menghargai. Kenapa kita harus memiliki sikap toleran dalam keberagaman? Supaya terciptanya kehidupan yang damai, supaya kita hidup rukun ya. Makanya kita harus toleran terhadap keberagaman. Anak-anak, banyak sekali ya manfaat bersatu itu. Contohnya, manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Kita sering ya membersihkan rumah bersama, misalnya mama yang bagian menyapunya, kakak yang bagian ngepelnya, dan ayah bagian membersihkan halaman rumah. Nah, itu adalah bersatu dalam membersihkan rumah. Apa manfaatnya bersatu? Yaitu yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Kemudian, rumah selalu bersih dan nyaman. Selain itu juga manfaatnya keluarga semakin rukun. Nah, itu adalah manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Ada juga manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok. Misal di sekolah ya, kita sering mengerjakan tugas kelompok. Nah, manfaatnya apa kalau kita bersatu? Yang pertama, tugas kelompok dapat selesai tepat waktu. Kemudian, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari dan menciptakan keakraban antara sesama anggota kelompok. Nah, itu manfaat bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, materi yang bisa Ibu sampaikan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan semoga bermanfaat. Nah, sekarang tugas kalian buka buku pena halaman 76. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3 saja. Kemudian halaman 91 nomor 1 sampai 5. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.